Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Aplikasi Kuis Interaktif Berbasis Visual Basic.net. Sebelumnya, kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, EN Eriska, dan rekan saya. Saya Muhammad Adina Saputra. Dan saya Erdis Rahayu Sriwijayanti. Baiklah, pada bagian pertama ini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada pendahuluan yang dilatar belakangi bagaimana perkembangan teknologi pendidikan menuju pembelajaran digital, kemudian aplikasi interaktif membantu meningkatkan minat dan efektivitas belajar, kemudian visualbasic.net cocok untuk membuat aplikasi edukatif sederhana berbasis desktop. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana kita merancang aplikasi kuis interaktif menggunakan visualbasic.net. Kemudian bagaimana cara aplikasi menilai hasil jawaban secara otomatis. Kemudian bagaimana merancang antarmuka aplikasi agar mudah digunakan. Next. Selanjutnya ada tujuan pembuatan aplikasi yang dimana bagaimana cara kita mengembangkan aplikasi kuis berbasis visualbasic.net. Kemudian bagaimana cara kita menerapkan logika event driven dalam proses penilaian yang otomatis. Kemudian bagaimana cara kita meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui media digital interaktif. Nah, ada juga manfaat dari aplikasi ini yaitu sebagai sarana pembelajaran interaktif bagi pelajar dan mahasiswa, dan juga sebagai contoh penerapan logika pemrograman visual dan sebagai dasar pengembangan aplikasi edukasi berbasis desktop di masa depan. Bagian bab 2 yaitu perancangan aplikasi. Nah, pada perancangan aplikasi ini kita mendeskripsikan sistem terlebih dahulu. Pada aplikasi terdiri dari 3 prompt utama, yaitu prompt utama yang berfungsi sebagai menu awal berbasis tombol login atau mulai dan akan diarahkan ke prompt 2 di mana pengguna akan diberi arahan untuk mengisi nama, NPM, usia, dan memilih tingkat kesulitan. Kemudian selanjutnya untuk tampilan prompt kuis digunakan untuk menampilkan pertanyaan dan pilihan jawaban. Untuk prompt hasil itu untuk menampilkan skor akhir pengguna setelah menyelesaikan kuis. Adapun untuk komponen aplikasi, komponen utama yang digunakan dalam aplikasi ini meliputi label yang berfungsi untuk menampilkan teks pertanyaan, skor, dan waktu. Ya, ya. Ya. Ada juga kami menggunakan radio button untuk pilihan tingkat kesulitan, ada button dan picture box untuk navigasi antar form dan pengiriman jawaban, serta timer untuk mengatur waktu permainan sesuai level, kemudian modul untuk menyimpan variabel global time lapse selected, difficulty, dan objek timer global, dan prompt sebagai wadah utama untuk menampilkan komponen lainnya. Selanjutnya ada alur kerja aplikasi. Nah, aplikasi ini memiliki alur kerja yang pertama yaitu pengguna membuka aplikasi dan menekan tombol login pada prompt utama, kemudian beralih ke prompt pengisian data diri dan pemilihan tingkat kesulitan, kemudian sistem menampilkan pertanyaan pertama dan 4 pilihan jawaban. Kemudian pengguna memilih satu jawaban yang dianggap benar. Kemudian sistem akan menyimpan jawaban dan menampilkan pertanyaan berikutnya. Selanjutnya setelah seluruh pertanyaan dijawab, sistem akan menghitung total skor. Nah, kemudian
Hasil akhir berupa skor dan keterangan ditampilkan pada form hasil. Untuk bagian bab 3 yaitu akan dipaparkan langsung oleh rekan saya yaitu Muhammad Arjuna Saputra. Untuk Muhammad Arjuna Saputra, saya persilahkan. Baiklah, untuk bab ketiga adalah implementasi aplikasi. Di sini struktur data dan variabel, pertanyaan dan jawaban ditulis langsung di form tanpa database. Yang kedua, variabel digunakan untuk menyimpan skor dan nomor pertanyaan. Nah, pendekatan ini mempermudah pemula memahami alur logika program. Selanjutnya adalah tampilan form utama. Pada form utama, ini berfungsi sebagai halaman pembuka aplikasi dengan desain sederhana. Setelah tombol login ditekan, maka form 2 akan ditampilkan. Pada form 2, itu pengguna akan menerima input, akan memberikan input berupa nama pengguna, NPM, usia, dan memilih tingkat kesulitan. Untuk form 4 dan sampai form 10 akan menampilkan pertanyaan dan jawaban. Timer hanya menyegarkan tampilan waktu dari variabel global dan tidak mengatur waktu lokal di semua form. Selanjutnya adalah tampilan form ketiga itu untuk hasil, yaitu menampilkan nama, NPM, skor, dan tingkat kesulitan, serta sisa waktu pengguna. Timer akan berhenti otomatis. Untuk pengujian aplikasi, metode digunakan black box testing, fokus pada fungsi aplikasi, bukan kode sumber. Tujuannya untuk memastikan tiap fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Hasil pengujiannya, fitur tombol mulai, pilihan jawaban, skor akhir, itu berhasil semua. Dan untuk evaluasi fungsi aplikasi, aplikasi berjalan stabil dan sesuai perancangan. Semua tombol dan form berfungsi baik, antar muka mudah digunakan dan ramah pengguna, siap digunakan sebagai media pembelajaran interaktif. Selanjutnya, bab kelima akan dibacakan oleh rekan saya, Erlis. Baik, untuk bab 5-nya analisis dan pembahasan. Di sini ada analisis hasil pengujian, yaitu seluruh fitur aplikasi berfungsi dengan baik, penilaian otomatis bekerja akurat, antarmuka sederhana dan mudah dioperasikan, dan VBNet itu efektif untuk membangun aplikasi edukatif sederhana. Yang kedua, manfaat aplikasi bagi pengguna. Yang pertama itu meningkatkan motivasi dan interaksi dalam belajar. Yang kedua, pengguna bisa berlatih soal dan langsung mengetahui hasilnya. Yang ketiga, memberikan latihan soal cepat berbasis waktu. Dan yang keempat, meningkatkan konsentrasi pengguna saat menjawab. Yang kelima, dapat dijadikan media belajar mandiri berbasis digital. Dan yang terakhir itu menjadikan contoh penerapan teknologi pendidikan. Ketiga itu kelebihan dan kekurangan sistem. Kelebihannya yaitu tampilannya sederhana dan mudah digunakan. Proses penilaian dilakukan secara otomatis, level kesulitan dan timer dinamis, tidak memerlukan koneksi internet untuk dijalankan, dan memberikan hasil evaluasi secara langsung. Adapun kekurangannya yaitu belum terhubung dengan database untuk menyimpan hasil, dan soal masih bersifat statis dan belum bisa ditambah secara dinamis. Untuk bab 6-nya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, aplikasi kuis interaktif berbasis Visual Basic.net telah berhasil dibuat. Aplikasi dapat menampilkan pertanyaan, menilai jawaban otomatis, dan menampilkan hasil akhir. Penerapan event-driven, programming efektif dan mudah diterapkan. Dan dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran berbasis desktop. Adapun sarannya yaitu untuk mengembangkan di masa mendatang, aplikasi ini dapat ditingkatkan agar lebih fungsional dan menarik. Di antaranya yaitu dengan menambahkan database untuk menyimpan soal dan hasil kuis, kembangkan tampilan antarmuka yang lebih menarik, tambahkan fitur kategori kuis atau bahkan progress bar, dan kembangkan versi web atau mobile agar lebih mudah diakses. Dan ini adalah lampiran kode programnya. Yang pertama itu ada kode program menu awal aplikasi, dan di bawahnya itu kode program form soalnya. Ini juga kode program form soalnya.
Dan yang terakhir ini ada kode program untuk menampilkan hasil akhir kuis. Dan yang terakhir ini ada dokumentasi tampilan aplikasinya. Baik, di sini kami akan mendemokan programnya. Baiklah, di sini adalah form utama atau form 1, di mana kita sebagai pengguna harus menekan tombol login. Selanjutnya akan diarahkan ke form 2, di mana pengguna diberi arahan untuk mengisi nama serta NPM dan juga usia. Selanjutnya pilihan levelnya. Di sini pengguna harus memilih salah satu level baik normal maupun hard. Di sini normal em, em, waktunya adalah 20 detik sedangkan hard 15 detik. Misalnya kita pilih normal dan tekan OK. Nah, di sini kita jawab soalnya form 4 sampai form 10 adalah form em, soal. Nah, di sini adalah em, form apa namanya? Form untuk From menuju hasilnya. hasil ya. Nah, setelah kita tekan lihat hasil, maka akan ada message box yang akan menyesuaikan berapa skor dari pengguna. Di sini berarti kalau misalnya tulisannya seperti ini, maka pengguna berhasil mendapatkan skor lebih dari 80. Nah, di sini adalah form hasil di mana akan terdapat nama, NPM, dan juga skor yang diperoleh oleh pengguna. Di sini juga bisa terlihat ada level yang dipilih tadi dan juga ada sisa waktu yang tersedia. Sekian. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.